Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian termodinamika dari sisi ilmu fisika. Jadi dinamika itu adalah sebuah cabang ilmu fisika. Jadi sebenarnya kalau untuk jurusan fisika dan eksakta lainnya, termodinamika itu satu mata kuliah juga gitu. Kalau kita kan cuma mempelajari fisika dasar, jadi termodinamika ini satu pokok bahasan. Jadi termodinamika itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika di mana itu mempelajari perubahan energi, khususnya itu perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Jadi termo itu kan artinya panas, jadi memang yang dibahas itu adalah perubahan dari energi panas menjadi ke dalam bentuk energi lain. Nah, pada termodinamika itu ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama itu dikenal dengan isotermik, kemudian isokorik, isobarik, dan adiabatik. Nah, yang pertama kita lihat isotermik. Iso itu artinya sama, sedangkan termik itu adalah suhu. Jadi isotermik itu adalah proses perubahan gas pada keadaan suhunya tetap atau suhunya sama. Jadi sehingga rumusnya itu yang digunakan adalah P1V1 sama dengan P2V2, di mana P itu adalah tekanan, V itu adalah volume. Kemudian yang kedua adalah isokorik. Isokorik itu artinya volume. Jadi yang tetap itu adalah volume tetap. Jadi isokorik itu perubahan gas pada kondisi volumenya tetap. Nah, rumus yang digunakan itu adalah P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Yang berikutnya adalah isobarik. Barik artinya tekanan, sehingga isobarik itu adalah proses perubahan gas pada keadaan tekanannya tetap. Jadi rumusnya adalah V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Yang terakhir adalah adiabatik. Nah, adiabatik ini adalah proses perubahan gas tanpa perubahan kalor sistem. Jadi tidak ada perubahan pada kalor pada sistemnya, itu namanya adiabatik. Kemudian rumusnya adalah P1 V1 pangkat konstanta Laplace. Ini lambangnya gamma ini konstanta ya, konstanta Laplace. Nanti kita lihat berikutnya itu sama dengan P2 kali V2 di pangkat konstanta Laplace. Nah, berikutnya kita lihat usaha yang ditimbulkan oleh isokorik pada kasus atau proses isokorik itu rumusnya adalah N kali R kali T kali logaritma natural dari V2 per V1. N itu logaritma natural, R itu adalah konstanta gas. Kemudian isotermik itu 0. Jadi usaha yang ditimbulkan isotermik adalah 0, tidak ada usaha. Sedangkan pada kasus isobarik itu usahanya adalah P dikali delta V, di mana tekanan dikali V2 dikurang V1. Kemudian pada kasus adiabatik, pada proses adiabatik usahanya adalah N kali CV kali delta T. CV ini adalah kalor jenis gas pada keadaan volumenya tetap. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Kemudian kita lihat pengertiannya, keterangannya. T itu adalah suhu, di mana satuannya itu adalah Kelvin, kemudian V itu volume, satuannya meter kubik, kemudian P adalah tekanan, satuannya Pascal, W adalah usaha, di mana satuannya adalah Joule. Kemudian R, ada R tadi itu adalah konstanta gas, di mana nilainya adalah 8,31442 Joule per Kelvin mol. Kemudian ada seperti gamma tadi itu tetapan Laplace. Kemudian Cp adalah kalor jenis gas pada tekanan tetap, Cv adalah kalor jenis gas pada volume tetap. Sedangkan tekanan Laplace itu dicari dengan rumus Cp per Cv. Kalor jenis gas pada tekanan tetap dibagi kalor jenis gas pada volume tetap. Jadi tekanan Laplace itu adalah Cp per Cv ya. Kemudian berikutnya kita lihat siklus Carnot. Jadi siklus Carnot ini adalah siklus yang ideal dari suatu mesin kalor reversible. Reversible artinya dapat bekerja bolak-balik ya. Ini contohnya pada AC, kalau kita dibalikkan berarti yang dinginnya jadi keluar, panasnya jadi ke dalam. Atau pada kulkas, nah ini siklus Carnot namanya.
Kemudian efisiensi mesin Carnot itu bisa dicari dengan beberapa rumus. Yang pertama, efisiensi itu sama dengan usaha per Q1. Q1 ini adalah kalor yang masuk atau kalor yang diterima. Kemudian bisa juga dicari dengan efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Kalor yang keluar dibagi kalor yang masuk. Kemudian bisa juga dicari dengan rumus efisiensi itu sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1, atau efisiensi juga bisa dicari dengan 1 dikurang T2 per T1, dimana T2 ini adalah suhu rendah dan T1 ini adalah suhu tinggi. Ini keterangannya ya, Q1 kalor yang masuk atau diterima, Q2 itu kalor yang keluar atau yang dilepaskan, kemudian T1 itu suhu tinggi, T2 itu suhu rendah. Nah, demikianlah materi tentang termodinamika kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.